Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita semua tetap sehat, jaga kesehatan. Kita akan mengikuti ibadah ini meskipun melalui online, tetapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saya ajak untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami kembali kepada-Mu Tuhan, menghadap Engkau Tuhan, meskipun di rumah masing-masing, tapi itu Tuhan tidak mengurangi semangat kami. Kami percaya hadirat-Mu turun atas rumah kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berkati pujian yang akan kami naikkan, berkati firman yang akan disampaikan Tuhan. Biarlah semuanya ini Tuhan mulai memuliakan nama-Mu dan memberkati setiap kami Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami siap untuk memuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita percaya bahwa kita mempunyai Allah yang sangat baik, amin. Penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan, itu nyata dalam kehidupan kita. Kita bawakan pujian satu yang berkata, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan sebab Tuhan dia baik. Sebab
namanya Allah yang penuh kuasa. Kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir, sebab Tuhan Allah memegang setiap tangan kita. Haleluya Yesus. Engkau meneguhkanku.
Biarlah kami buka setiap hati kami Bapa. Kau isi Tuhan, biarlah setiap firman yang disampaikan boleh menegur setiap kami, boleh, oh Yesus Tuhan, boleh memperbaiki setiap pola pikir kami Tuhan. Setiap hati kami yang keras Kau ubahkan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang sudah dipersiapkan Tuhan boleh, oh Yesus, boleh disampaikan dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan baca di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Waktu dan tempat saya persilakan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, saudaraku berada, kita tetap satu di dalam Tuhan dan kita boleh beribadah bersama-sama walaupun di tempat yang berbeda. Puji Tuhan. Salam sehat selalu, tetap jaga kesehatan masing-masing ya. Dengan menjaga kesehatan kita juga menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan. Ya, kalau minggu lalu kita belajar tentang menjawab kebutuhan dunia. Apa sih yang dibutuhkan dunia, saudaraku? Yang dibutuhkan dunia itu terang, ya, keteladanan, dan itu harus kita bisa berikan supaya dunia yang gelap ini boleh benar-benar diterangi oleh kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan periksa bersama-sama tentang Raja Yosafat, ya. Yosafat itu Raja Yehuda. Puji Tuhan. Ya, kita akan baca langsung dari 2 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-14. 2 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-14. Kalau sudah menemukan, mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan membaca bersama-sama. 2 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka
sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Ya, judulnya tentang Raja Yosafat. Nah, kisahnya seperti apa? Ayat ini jawaban dari Elisa, seorang nabi yang diundang dan dipertanyakan petunjuk Tuhan. Ya, nah, saudaraku, Yosafat itu adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Yosafat itu memerintah dan kemudian merombak pemerintahan. Dia menerima pemerintahan itu dari ayahnya Raja Asa. Ya, Raja Asa itu juga orang yang takut akan Tuhan. Nah, beberapa tahun sebelumnya orang-orang Israel diperintah oleh raja-raja yang sudah tidak lagi memperdulikan ibadah. Nah, sekarang Raja Asa mengubah, dia takut akan Tuhan dan kemudian sekarang diganti Yosafat. Yosafat takut akan Tuhan dan kemudian saudaraku dia mulai menghapus semua ibadah-ibadah kekafiran, ibadah-ibadah seperti bangsa-bangsa yang ada di sekitar Yehuda. Nah, kemudian termasuk ibadah pelacuran bakti, karena bagi orang bangsa-bangsa lain ketika mereka beribadah kepada dewa-dewanya ada yang disebut ibadah dengan pelacuran bakti. Tidak usah saya terangkan. Nah, saudaraku, kemudian setelah dia menghapus semua ibadah-ibadah kafir, kemudian dia juga menyebar guru-guru Taurat, guru-guru agama, ya, disebar untuk mengajar, bahkan disuruh berkeliling mengajar hukum Taurat. Kemudian dia apalagi yang dia lakukan? Dia mengubah, ya, menata ulang sistem pengadilan. Jadi Yosafat ini orang yang takut akan Tuhan. Di zaman pemerintahannya Tuhan memberi keamanan. Bahkan ketika ada musuh menyerang, Yosafat mendapat kemenangan. Nah, Yosafat ini adalah Raja Yehuda. Kerajaan Israel sudah terpecah menjadi dua, ya. Kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Bagian utara itu kerajaan Israel namanya, ada di peta, ya. Ini kerajaan Israel yang biru ini. Kemudian yang bawah itu kerajaan Yehuda. Nah, Yosafat memerintah yang kerajaan orang ini, ya, yang di bawah ini. Kemudian yang atas ini diperintah oleh zamannya Yosafat itu, saat kisah yang kita bahas pagi hari ini adalah diperintah Yoram. Nah, saya ceritakan saja, nanti Bapak Ibu bisa baca ulang, ya. Nah, 2 Raja-Raja pasal 3. Kemudian saudaraku, ketika Raja Yosafat memerintah, kemudian di atas ini pemerintahan orang Israel yang diperintah oleh Ahab. Nah, Ahab mati diganti Yoram. Yoram anaknya Ahab. Nah, si Yosafat ini berbesanan dengan Ahab. Anaknya Yosafat juga namanya Yoram. Ya, anaknya Ahab namanya juga Yoram, ya, sama-sama Yoram. Kemudian anaknya Yosafat yang namanya Yoram menikah dengan anaknya Ahab yang namanya Atalia. Kemudian Ahab meninggal, ya, dan ini sekarang yang biru ini diperintah oleh Yoram. Nah, siapa Yoram? Yoram orang yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Yoram tidak menghapus ibadah-ibadah dewa-dewa dari ibunya, ya, dan itu dilihat oleh Tuhan jahat di mata Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, satu saat, saudaraku, ada kerajaan Edom,
kerajaan Moab, bukan Edom. Moab itu di mana ini Moab? Ya, sebelahnya Yehuda, terbatasi oleh Laut Mati. Di sini ada kerajaan Moab. Terus Moab ini tadinya takluk kepada kerajaan Israel waktu dengan Ahab. Ya, Raja Moab namanya Mesa. Itu harus membayar upeti kepada Ahab 100.000 ekor anak domba setahun. Bayangkan 100.000 ekor. Nah, setelah membayar upeti, setelah Ahab mati, sekarang kerajaan Moab ini nyerang Israel, ya, nyerang Yoram. Ahab sudah nggak ada, sekarang Moab, aku nggak mau dibully seperti ini ya, diperet seperti ini. Ayo kita berontak. Nah, Moab mau berontak kepada Israel yang dipimpin oleh Yoram. Yoram agak ketakutan. Kemudian Yoram minta tolong Yosafat, ya, minta tolong Yosafat, juga kerajaan Edom. Edom itu ada di bawah sini. Nah ini Edom, di bawahnya Yehuda ini Edom, ya, di bawahnya yang oranye ini Edom. Jadi 3 raja, Israel sama Yehuda sama Edom bersama-sama berangkat untuk melawan Moab. Melewati mana mereka menyerang Moab? Melewati Edom, ya. Nah, ke bawah sini ke selatan, kemudian mereka mau menyerang Moab. Nah, ketika mereka mau menyerang Moab, mereka berjalan selama 7 hari, kehabisan air minum, dan mereka tidak mendapat air. Bayangkan saudaraku, kalau berangkat berperang itu dengan ribuan orang, juga binatang, kalau nggak ada air sama sekali, apa yang terjadi? Nah, Raja Yoram merasa, wah, ini Tuhan mau menyerahkan kita kepada Raja Moab, katanya Yoram. Terus Yosafat bilang, tidak adakah nabi di sini, ya, untuk kita bisa minta petunjuk Tuhan? Ketika Yoram merasa putus asa karena dia tidak dekat dengan Tuhan, kata-katanya negatif. Kata-katanya berkata, aduh, kita mati, Tuhan menyerahkan kita kepada musuh. Tetapi apa kata Yosafat? Ayo kita cari seorang nabi untuk kita mendapat petunjuk Tuhan. Yosafat yang takut akan Tuhan, dia mengandalkan pimpinan Tuhan. Ketika mereka berangkat tanpa pimpinan Tuhan, bingung. Nah, sebab itu Yosafat tanya, tidak adakah nabi di sini? Kemudian panglimanya Yoram bilang, oh ada, yang namanya Elisa. Oh ya, itu bagus, Pak Elisa itu penuh dengan firman Allah. Nah, kemudian Yoram mengundang Elisa. Ketika Elisa diundang Yosafat, apa yang dikatakan oleh Elisa? Ayo kita baca di ayat 13, tolong Mbak Nanda. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Ya, apa kata Elisa? Apakah urusanku dengan engkau? Pergilah pada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawabnya Elisa, ngapain? Kok kamu tanya saya? Kok minta petunjuk Tuhan barangan ya segala? Ngapain? Sudah kamu ibadah sama nabi-nabi bapakmu, nabi-nabi ibumu, tanya aja kepada dewa-dewamu. Ya, ini jawaban Elisa. Jadi seolah-olah Tuhan itu memang sudah tertutup. Ya, Elisa saja sudah nggak mau menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan petunjuk Tuhan kepada Yoram. Ya, dan dilanjutkan, dilanjutkan kata Raja Israel, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Ini lagi dikatakan kepada Yoram.
demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat engkau. Elisa sudah muak lihat Yoram, ya, gak mau beribadah kepada Tuhan, beribadahnya kepada Baal-Baal. Elisa sudah muak, sekarang dalam keadaan ketakutan. Yoram tanya kepada Elisa, makanya Elisa bilang, wes ngapain kamu tanya saya? Tanya aja pada dewa-dewa, dewa bapakmu, dewa ibumu. Kemudian Elisa mengatakan, kalau bukan karena Yosafat yang bersama-sama dengan engkau, kalau bukan karena Yosafat, di Alkitab terjemahan lain menyatakan, kalau bukan karena Yosafat yang aku hormati, kata Elisa. Kalau bukan karena Yosafat, aku bebek. Bahasa Banyumasnya itu bebek, aras-arasan. Saya sudah nggak mau lihat mukamu, ya, katanya Elisa. Kalau bukan karena Yosafat. Kemudian Yosafat meminta, coba panggilkan orang yang bisa main kecapi. Dan orang memain kecapi. Ketika orang itu memainkan kecapi memuji Tuhan, suara Tuhan datang kepada Elisa. Dan kemudian Elisa berkata, di ayat-ayat selanjutnya dikatakan, kemudian ayat 16, ya, kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Tuhan datang memberi petunjuk kepada Elisa, dan Elisa mengatakan firman Tuhan, menyatakan, buatlah parit di lembah ini. Padahal di lembah gak ada air, buat parit, ya. Gak ada hujan, gak ada angin di sekitar di saat itu, tetapi buatlah parit. Dan besok kamu akan melihat air itu akan datang menggenangi parit yang kamu buat, ya. Itu firman Tuhan yang dikatakan oleh Elisa. Dan Elisa berkata, itu cuma perkara kecil. Kalau kamu cuma butuh air, itu perkara kecil. Tuhan bisa ngirimkan air, tapi lebih dari itu, Tuhan akan memberimu kemenangan. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel, dan kemudian bangsa Israel minta bantuan oleh Yehuda. Silakan Mbak Anggi. Nah, masalah yang dihadapi oleh orang-orang Israel dan kemudian bersama dengan orang Yehuda untuk ada Yosafat bersama Yoram, saudaraku, apa yang dihadapi? Raja Israel ketika diserang oleh orang, mereka ketakutan minta bantuan oleh orang Israel. Dan ketika dalam perjalanan maju berperang, mereka kehabisan air. Dan solusi yang diberikan oleh oleh Elisa, buatlah parit-parit. Dan Elisa mau berbicara begitu hanya karena ada Yosafat. Kita melihat kehadiran Yosafat di tengah-tengah bangsa Israel itu menjadi berkah. Karena apa? Karena Yosafat takut akan Tuhan. Dari dalam orang yang takut akan Tuhan, Tuhan mau memperdengarkan suaranya. Haleluya. Untung saran Yosafat ini diterima oleh Yoram. Tidak ada nabi di sini. Oh, ada Elisa. Dan ketika Elisa lihat ada Yosafat, dia mulai cari firman Tuhan. Dan firman Tuhan didapat, disampaikan. Ternyata firman Tuhan itu memberikan solusi. Ketika mereka kekurangan air, Elisa memberitahukan, buat parit-parit di lembah ini. Besok kamu akan melihat air itu mengalir, memenuhi, sehingga kamu semua bisa minum, binatang-binatangmu bisa minum. Haleluya. Walaupun banyak makanan, kalau nggak ada air, mereka juga menjadi lemah. Ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, kita melihat di sini, ketika Yosafat hadir
bersama dengan Yoram, bersama dengan tentara-tentara yang mau menyerang kepada Moab. Ternyata saudaraku, mereka menghadapi masalah, dan oleh karena Yosafat, Elisa memberitahukan, yang akhirnya apa saudaraku? Mereka dapat minum. Setelah mereka dapat minum, dilanjutkan oleh Nabi Elisa memperkatakan firman Tuhan ayat 18, dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tangan. Tadinya pikiran Yoram merasa, kita ini sudah kalah, nanti diserahkan kepada orang Moab sama Tuhan. Tapi Elisa bilang apa? Elisa bilang, untuk mendapat air itu perkara ringan dari Tuhan. Lebih dari itu, Tuhan akan memberikan kemenangan. Ya. Tuhan memberikan kemenangan, juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tangan. Dan selanjutnya dipaparkan oleh Elisa, kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air, dan kamu akan merusak segala ladang yang baik. Ini diucapkan, kamu tuh nanti menang, gak kalah enggak, ya? Kamu akan menang. Nah, setelah itu memang benar saudara, ketika mereka mendapat air, ya, bisa makan, bisa minum, mereka seger kembali. Nah, pagi-pagi hari ketika Raja Moab dan tentaranya, mereka siap-siap. Lu dengar kan? Orang Moab mendengar, wah, ini orang Israel sudah mengepung kita, sudah mau maju berperang melawan kita dengan 3 raja, ya, Raja Israel, Raja Yehuda, dan Edom. Wah, ini gimana? Ayo kita juga menyerang mereka. Ketika mereka menyerang, pagi-pagi melihat kolam tadi, melihat parit yang dibuat penuh air tadi, kena sinar matahari, dilihat oleh orang Moab, dilihatnya merah, ya, kena pantulan matahari pagi itu mereka melihat, darah, ya, di lembah itu ada darah. Kemudian orang Moab pikir, wah, tentu ini musuh kita sudah saling berbunuh-bunuhan. Musuh kita saling berbunuh-bunuhan, ayo kita menyerang. Gak ngertinya mereka sedang ada, mereka sedang segar bugar, mereka sedang bersiap-siap untuk berperang. Nah, kerajaan Moab, orang-orang Moab maju berperang, melihat orang-orang Israel, melihat lembah yang merah tadi dikira darah, mereka maju. Nah, setelah maju muncullah tentara gabungan Israel, Yehuda, dan Edom, dan akhirnya berperang dan orang Moab terkalahkan. Singkat ceritanya, orang Moab dikalahkan. Haleluya. Kemenangan ini, puji Tuhan, kemenangan ini karena apa? Karena ada petunjuk Tuhan. Jadi saudaraku, ketika saudara dan saya berjalan tanpa pimpinan Tuhan, kita bingung seperti Yoram, ya, menghadapi masalah demi masalah, bingung. Waduh, udah mati sudah, aduh kalah sudah, ya. Tapi beda dengan Yosafat. Ayo kita cari petunjuk Tuhan. Jadi saudaraku, di tengah-tengah zaman yang sukar, di tengah-tengah keadaan yang semakin sulit, cari firman yang akan menuntun saudara. Bukan berarti kita bebas dari kesukaran, tidak. Tapi paling tidak ada firman yang memberi petunjuk. Jadi jangan anggap remeh firman. Haleluya. Saudara dan saya bisa hidup karena firman, bukan karena roti. Saudara punya roti, punya harta, punya bekal bertumpuk-tumpuk. Tapi kalau nggak punya firman, semua itu akan membuat kita putus asa. Jadi saudaraku, apa yang dibutuhkan dunia ini? Dunia membutuhkan saudara
dan saya menjadi terang teladan. Seperti Yosafat bisa menjadi terang, bisa menjadi berkat, bisa memunculkan suara Allah melalui Elisa. Hanya karena Yosafat. Kalau bukan karena Yosafat, aku sudah saya sudah muak lihat kamu. Lihat orang. Jangan sampai saudara, Tuhan berkata aku muak lihat kamu. Karena berkali-kali Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Berkali-kali Tuhan menunjukkan pertolongan-Nya. Kita nggak anggap. Kita justru cari dewa-dewa yang kita agungkan, yang kita utamakan, yang kita mungkin tidak disembah, tapi diutamakan lebih daripada Tuhan. Tentu itu tidak kita harapkan, tapi jadilah orang yang takut akan Tuhan, seperti Yosafat. Haleluya. Jadilah Yosafat. Puji nama Tuhan. Yosafat yang dibutuhkan saat orang-orang sekitar kita menghadapi ketakutan, seperti Raja Yoram dan orang-orang Israel. Mereka sedang ketakutan menghadapi musuh, menghadapi kekeringan. Mereka sedang ketakutan. Apa yang dikatakan oleh Yosafat? Yosafat masih tenang. Coba tanya, minta petunjuk. Bisakah saudaraku, kita hadir dalam dunia ini menjadi berkat, sementara yang lain dalam kesukaran? Jangan tutup mata. Mungkin kita tidak bisa menolong dengan fasilitas kita, tapi kita bisa berdoa untuk mereka. Dan ketika kita berdoa dengan hati penuh belas kasihan, maka apa yang ada pada kita akan rela untuk memberikan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Mari kita menjadi Yosafat. Lihat di sekitarmu, banyak orang kesukaran, ekonomi terutama, tidak ada minuman, tidak ada air untuk diminum. Ini ekonomi yang sudah mulai kering. Bisakah kita hadir untuk memberi petunjuk firman kepada mereka yang sedang dalam kelabakan? Haleluya. Kalau yang lain sahabat, mari kita memberikan penghiburan, kekuatan dengan firman itu. Karena firman itu akan memberi kita hidup. Haleluya. Bukan karena roti manusia bisa hidup, hanya oleh firman yang keluar dari mulut. Sebab itu jangan remehkan firman. Coba baca, renungkan, teliti. Jangan saya sudah baca, ngerti nggak ngerti, ya wis. Tapi coba kalau nggak ngerti, tanya Tuhan, ini apa maksudnya? Pasti Tuhan memberikan jawaban. Haleluya. Ya. Jadi butuhkan firman lebih dari apa yang ada dalam dunia. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, Yosafat memberi jawab kepada kebutuhan orang di sekeliling. Saudara dan saya harus juga bisa menjawab kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Mereka butuh terang, mereka butuh nasihat, mereka butuh kekuatan secara mental. Ayo, kita bukan hanya kita menasehati dengan mulut kita, tapi sikap hidup kita, keprihatinan kita dalam doa-doa kita. Haleluya. Mungkin doa di gereja dibatasi, tapi mari saudara masih punya waktu untuk berdoa bagi orang-orang di sekitar kita, sekalipun itu di rumah. Ya, jangan sampai ketika kita di rumah disibukkan oleh berbagai macam hal sampai sama Tuhan lewat. Yang kita utamakan, yang kita sembah bukan Tuhan, tapi pekerjaan. Haleluya. Nah, saudara, ketika Elisa memberi jawab, Yosafat memberi jawab. Karena Yosafat, maka kebutuhan air terpenuhi. Bukan hanya itu, ketika orang-orang mulai mau berperang,
musuh datang menyerang, ya, musuh melihat itu darah, itu orang-orang Israel sudah berbunuh-bunuhan. Wah, dengan semangat musuhnya menyerang. Ternyata orang Israel dan 3 raja yang ada bersama-sama, mereka sedang siap-siap juga untuk berperang. Akhirnya mereka kelabakan dan kalah orang Moab. Saudaraku, saat ini semua orang sedang menghadapi peperangan, menghadapi pandemi, peperangan menghadapi penyakit, peperangan menghadapi situasi yang meresah. Mari saudara dan saya menjadi Yosafat, haleluya, yang bisa memberi jawab, yang bisa menjadi penengah antara dunia dan Tuhan. Kita menjadi penengah, pendoa syafaat bagi mereka. Haleluya. Dan ketika Tuhan perintahkan sesuatu untuk kita lakukan. Jangan pernah takut. Walaupun itu peperangan, haleluya. Puji nama Tuhan. Dan ternyata Tuhan memberi kemenangan. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara. Dunia sangat membutuhkan kekeringan, membutuhkan air untuk membuat adem. Jangan sampai kehadiran saudara menambah kepanikan. Kehadiran saudara dalam dunia ini menambah orang bingung. Tapi biarlah kehadiran kita dalam dunia ini seperti Yosafat, memberikan solusi. Firman Tuhan memberikan solusi. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan dalam menghadapi peperangan, Tuhan memberi kemenangan. Kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Ketika ada anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan meninggal karena COVID, bukan berarti mereka kalah, tapi iman mereka dilihat oleh Tuhan dan mereka menang, mempertahankan imannya walaupun harus meninggal di tengah-tengah COVID. Ayo kita memberi kekuatan buat saudara yang lain, dan kita juga hidup dengan protokol kesehatan, menjaga diri, menjaga orang-orang di sekitar kita. Dan kita akan menjadi berkat seperti Yosafat. Saudaraku, kita tidak akan pernah bisa menjadi berkat, tidak akan pernah bisa menjadi Yosafat yang memberikan solusi yang terbaik kalau kita tidak punya firman Allah. Dan Roh Kudus akan mengurangi saudara sekalian, sehingga saudara dipakai oleh Tuhan untuk apa? Membebaskan mereka yang terbelenggu. Haleluya. Mari kita minta terus pengurapan Tuhan dalam hidup kita, untuk kita terus diurapi dan kita hidup dipimpin oleh Roh. Haleluya. Hidup seturut dengan firman, dan kita akan melakukan hal-hal yang bisa berguna dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan satu pujian. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Haleluya. Kita mohon dengan sangat, biarlah Roh Kudus itu mengurapi kita, sehingga kita boleh menjadi Yosafat yang bisa menjawab kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkan, amin, pulihkan kami Tuhan. Turunlah urapan ke atasku,
surga. Kami rindu dunia boleh melihat Engkau yang ada di dalam kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lawatlah bangsa kami Tuhan, lawat kota kami Tuhan, lawat Tuhan. Haleluya. Di dalam Engkau ada jalan keluar. Di dalam Engkau ada pengharapan. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Biarlah di tengah-tengah zaman yang sulit ini Tuhan, anak-anak-Mu imannya semakin teguh, bukan semakin bimbang, tapi semakin mendekat kepadamu. Dan kami tahu Engkau memberi kemenangan, sebagaimana Engkau memberi kemenangan kepada Yosafat, Engkau juga memberi kemenangan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga kami juga boleh menyaksikan kepada dunia bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang dapat kami andalkan. Terima kasih Bapa. Tolong umat-Mu Tuhan, tolong umat-Mu untuk bisa lebih dekat kepadamu dan mengandalkan Engkau. Teguhkan iman kami. Bahkan mereka yang sudah mulai jauh daripadamu, bawa mereka untuk dekat, bawa mereka untuk dekat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, buat firman-Mu. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau melawat saudara-saudara kami yang saat ini sedang menghadapi sakit, entah itu COVID ataupun penyakit yang lain. Dalam nama Yesus mereka dijamah dan disembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur, tolong pemerintahan kami supaya beliau-beliau boleh mampu menghadapi semua kesukaran ini, dan kami boleh keluar dari keadaan yang sulit ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Makasih Tuhan, berkati para dokter, para medis yang sedang berjuang bekerja demikian keras. Lindungi, jagai, berkati keluarganya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ibadah sampai di sini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetap semangat ya. Karena kita punya Tuhan yang menjaga kita. Apapun keadaan yang Tuhan izinkan di sekitar kita, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan memegang tangan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, untuk ibadah selanjutnya Selasa tetap ada doa puasa jam 9 sampai jam 1, dan kemudian sorenya ada doa bersama melalui Zoom dipimpin oleh Ibu Christine ya, jam 6 sampai selesai ya. Puji Tuhan, selamat ulang tahun buat saudara Piten Krisnaldi Piten Andoro 10 Juli. Bu Sari, lalu Bu Sari yang ada di Jakarta, Tuhan tetap memberikan iman yang teguh ya. Bu Sari 15 Juli. Mbak Anggi Anggraini 15 Juli juga. Kemudian ini ke Vanessa Nakadira
16 Juni ya. Puji Tuhan, selamat ulang tahun buat saudara-saudara kita ini. Mari kita berdiri sekali lagi, dan minggu depan masih tetap ibadah online ya Bapak Ibu. Kita ikuti peraturan pemerintah sampai tanggal 20 ya. Dan kedepannya kita berdoa supaya segera pandemi ini diredakan dan kita bisa ibadah kembali di gereja. Gitu aja. Jadi minggu depan masih online ya. Oke, puji Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan memohon doa berkat. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur kami boleh ada sampai hari ini. Dan biarlah kami juga boleh tetap teguh, tegar di dalam Engkau. Dan kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami yang sedang membutuhkan Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk saudara Kris, Naludi, dan Andoro, juga Bu Sari, saudari Anggi Anggraini, Ineke Vinesane Nakadira, Ines, Tuhan tolong. Kami mengucap syukur buat umur yang Tuhan sudah tambahi. Tuhan tetap pelihara saudara-saudara kami ini dalam kasih anugerah-Mu. Lebih dari itu supaya mereka lebih mengasihi Engkau dan iman yang teguh. Mereka boleh bertumbuh di dalam Engkau. Engkau memberkati segala usaha, pekerjaan, pendidikan. Tuhan memberkati dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menjaga dan memberi kesehatan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan curahkan berkat-Mu atas kami. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat. Tuhan pakai kami menjadi terang untuk menjawab kebutuhan dunia ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan, Kau akan mengembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau melawat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan pulang dengan sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Doa berkat ini kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Curah